Di video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami tentang suku-suku yang sejenis. Setelah kita memahami tentang suku-suku yang sejenis, kita baru akan mencoba masuk ke materi untuk konsep penjumlahan ataupun pengurangan bentuk aljabar. Kita masuk ke materi suku-suku yang sejenis. Jadi pengertiannya seperti ini. Suku yang sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat dari tiap-tiap variabelnya pun juga sama ya. Jadi contohnya seperti ini, contoh suku-suku yang sejenis. Ada 2A dan negatif 5A. Variabelnya yaitu A, di sini juga A. Kemudian negatif 2x kuadrat dan negatif 6x kuadrat. Di sini x kuadrat, di sini pun juga x kuadrat. Ini termasuk kategori suku-suku yang sejenis. Kemudian ini 3x kuadrat y, di sini juga x kuadrat y. Jadi sama-sama x kuadrat y, di sini juga x kuadrat y. Ini termasuk kategori suku-suku yang sejenis. Atau nggak ada variabelnya sama sekali ya. Ini 5 dan negatif 4 nggak ada variabel sama sekali. Ini juga termasuk kategori suku-suku yang sejenis juga. Kemudian contoh untuk suku-suku yang tidak sejenis. Contohnya seperti ini, 2b itu tidak sejenis dengan 5a. Jadi di sini 2b, ini b, di sini a. Ini termasuk tidak sejenis. Kemudian ini x kuadrat, ini cuman x, ini juga termasuk tidak sejenis ya. Jadi harus sama persis variabelnya ataupun juga pangkatnya. Kemudian ini juga tidak sejenis, ini xy kuadrat, tetapi ini yang kuadrat justru x-nya. Ini juga termasuk kategori yang tidak sejenis. Ataupun seperti ini, 5 tidak sejenis dengan 4c. Nah, supaya kita lebih mudah memahaminya, kita simak contoh soalnya ya. Jadi contoh soal tentang suku-suku sejenis, yang pertama seperti ini. Pasangan suku sejenis di bawah ini yang benar adalah, kita lihat yang A, ini x kuadrat dan ini x, berarti bukan ya. Kemudian ini x pangkat 3, di sini y pangkat 3. Meskipun pangkatnya sama tetapi di sini x, di sini y. Jadi ini juga bukan sejenis. Kemudian yang C di sini x, di sini y, jelas bukan. Nah, kita lihat yang D di sini xy, di sini juga xy. Maka yang D ini termasuk kategori suku-suku yang sejenis. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 2, ini M, ini N, kemudian ini M kuadrat. Nah, ini beda ya. Ini beda M sama N, ini M kuadrat. Kita lihat di sini M, ini juga M. Nah, ini yang termasuk suku sejenis. Kemudian yang D M kuadrat N, tapi ini M N kuadrat. Kuadratnya beda ya. Yang di sini M, kalau yang ini yang kuadrat justru N-nya. Ini beda. Berarti yang contoh soal kedua ini jawabannya adalah yang C. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, seperti ini. Di bawah ini yang bukan, karena yang nomor 3 ini pertanyaannya adalah bukan ya, bukan termasuk yang sejenis. Jadi kita mencari yang tidak sejenis. Kita lihat x kuadrat dan x kuadrat ini sejenis ya, sejenis. Kemudian di sini xy, di sini xy, ini juga termasuk sejenis. Kemudian di sini xy kuadrat, ini juga xy kuadrat, ini termasuk juga sejenis. Kemudian yang D di sini xy kuadrat, yang kuadrat y-nya, yang ini x-nya. Nah, ini tidak sejenis ya. Berarti yang bukan sejenis, berarti yang D. Jawabannya yang D. Next, kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Perlu diingat, kata kuncinya seperti ini, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, caranya adalah kita jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Nah, penjelasannya seperti ini. 3A ditambah 4A. Kita lihat ini sejenis ya, yaitu A dan A. Analoginya seperti ini, jika ada 3 kardus ditambah 4 kardus. Kardusnya ini berisi bilangan yang kita belum tahu tapi sama, kita bisa jumlahkan ya, jadi 7 kardus. Ini pun juga sama. 3A ditambah 4A, kita tinggal jumlahkan dengan angka koefisiennya ini 3 dan 4.
karena sejenis berarti kita bisa jumlahkan 3 tambah 4 hasilnya adalah 7A. Seperti itu adalah penjumlahan untuk bentuk aljabar. Kemudian kalau tidak sejenis, contohnya seperti ini, 3A ditambah 4B. Nah, analoginya seperti ini, kita nggak bisa menjumlahkan ya antara 3A dan tambah 4B, karena ini beda jenis. Ini A, di sini B, kita nggak tahu B-nya itu berapa, A-nya berapa. Jadi untuk bentuk ini 3A tambah 4B ini tidak bisa dijumlahkan lagi, atau ini sudah paling sederhana. Dan jangan pernah menjawab untuk 3A tambah 4B ini berbeda jenis, itu biasanya kebanyakan itu dijawab 7AB. Nah, itu adalah pernyataan yang salah ya. Jadi 3A tambah 4B itu jangan dijawab 7AB ya. Next, kita masuk ke contoh soalnya saja supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi contoh soal yang pertama seperti ini, 2x ditambah y ditambah x dikurangi 3y ditambah 2. Berarti kita lakukan dulu adalah dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Jadi x dengan x, y dengan y, x dengan x, kemudian ini y dengan y. Ya udah, kita kelompokkan saja. Nah, seperti ini jadinya. 2x plus x, ingat ya, tanda di sebelah kirinya ini adalah milik dari sebelah kanannya. Jadi x-nya ini positif juga. 2x plus x, kemudian plus y, y-nya ini plusnya dapat dari sini ya, y-nya. Kemudian negatif 3y plus 2. Seperti ini. Jadi x-nya aku pindah dengan x, kemudian y-nya ini aku pindah ke dengan y juga, kita kelompokkan plus 2. 2-nya ini enggak ada temannya ya, yang sejenis 2 ya 2, tulis saja 2. Kemudian 2x tambah x, kita ingat x itu artinya adalah 1x ya. Jadi 2x ditambah 1x. Ingat ya, x ini 1x, berarti 2x tambah x itu adalah 3x. Kemudian y dikurangi 3y, y ini adalah 1y dikurangi 3y, diperoleh hasilnya adalah negatif 2y, kemudian plus 2, kita ikutin saja plus 2. Kemudian untuk 3x dikurangi 2y plus 2 ini sudah tidak bisa dijumlahkan ya, atau ini sudah jawaban bentuk aljabar yang paling sederhana. Kemudian contoh soal yang kedua seperti ini, 5A ditambah 2B dikurangi 3A ditambah B. Kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Jadi ingat, negatifnya ini miliknya dari 3A ya. Jadi kita kelompokkan negatif 3A nya, kita kelompokkan dengan A nya di sini sehingga diperoleh seperti ini. Jadi 5A dikurangi 3A, dikuranginya ini diperoleh dari negatifnya ini. Jadi karena 3A nya ini posisinya negatif, ingat tandanya ini milik dari sebelah kanannya. Kemudian 2B positif ya, karena ini 2B nya adalah positif, ini positif, ini miliknya 2B ditambah B. Kemudian kita tinggal kurangkan ya, 5A dikurangi 3A, 5 kurangi 3 sejenis ya, ini berarti 2A. Kemudian 2B ditambah B aja, ini artinya adalah 1B, koefisiennya 1, jadi 2B ditambah 1B, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2A, kemudian 2B tambah B itu adalah 3B. Kemudian antara 2A dan 3B ini sudah mentok ya, tidak bisa dijumlahkan lagi atau sudah paling sederhana. Jadi jawabannya sudah sampai sini saja, 2A ditambah 3B. Next, untuk contoh soal yang ketiga seperti ini, ada kurungnya ya. Jadi ada negatifnya seperti ini, 4x ditambah y, kemudian dikurangi dalam kurung 2x dikurangi 5y. Nah, yang perlu diingat, negatifnya ini bukan cuman untuk 2x ya, tetapi untuk satu kesatuan kurungnya di sini. Jadi negatifnya ini juga punyanya 2x, negatifnya ini juga punyanya negatif 5y. Jadi kita keluarkan dulu kurungnya, diperoleh seperti ini. Jadi 4x ditambah y, kemudian negatif ke positif 2x itu tetap negatif, kemudian negatif ke negatif 5y ya, senegatifnya ini ya, jadinya positif 5y. 4x ditambah y negatif 2x plus 5y. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, x dengan x, y dengan y. Nah, ini x-nya 2x nya negatif ya, negatif. Jadi diperoleh seperti ini, 4x dikurangi 2x, kemudian y nya ditaruh, kita geser ke kanan seperti ini, ditambah 5y. 4x dikurangi 2x hasilnya adalah 2x juga, y ini 1y ya, tambah 5y hasilnya adalah 6y. Kemudian 2x tambah 6y, karena sudah tidak sejenis maka ini sudah paling sederhana. Cukup sekian pembahasan kali ini, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.